Saya berguna untuk hidup sebagai seorang pribadi yang profesional dan spiritual. Karena begini, saya akan hadir di sini sebagai seorang tokoh rohaniwan bersama teman-teman yang ada di samping saya. Kami itu diberi label rohaniwan. Karena itu radikal dalam cinta. Karena radikal kan tadi asal mula artinya kan fundamen, dasar. Kembali ke dasar hidup kita. Kita semua diciptakan karena Tuhan mencintai kita. Maka hiduplah dalam cinta kasih itu dan hidupkan cinta kasih itu dalam kehidupan. Itu. Jadi menghidupkan cinta kasih sebagai ekspresi iman. Sedangkan dalam konteks deradikal itu kami memikirkan deradikal itu dalam hal radikalisme sempit melalui fanatisme dan premodialisme pangkas. Politisasi agama pangkas. Terorisme basmi. Intoleran hapus. Ujaran kebencian perangi dengan cinta. Judol dan pinjol berantas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, nama budaya. Salam radikal. Bukan radikalisme. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan dari Buya persis sering saya alami dan jawaban seperti yang disampaikan oleh Mbak Nanang persis yang saya lakukan ketika pergi kemana-mana. Waktu datang ke sini, teman di samping saya saja langsung tanya, Romo dari mana? Supaya apa yang saya sampaikan betul berkenan di hati Bapak Ibu dan bisa berguna untuk hidup sebagai seorang pribadi yang profesional dan spiritual. Karena begini, saya akan hadir di sini sebagai seorang tokoh rohaniwan bersama teman-teman yang ada di samping saya. Kami itu diberi label rohaniwan. Kenapa? Kami punya nilai lebih di bidang rohani, melebihi profesi yang kami miliki begitu. Jadi macam sekarang, Buya itu profesinya sebagai ketua FKUB, tapi dia seorang rohaniwan, memberikan pencerahan-pencerahan rohani. Begitu juga teman-teman saya dari Protestan, Hindu, Buddha. Nah, pada kesempatan ini seperti harapan dari Pak Kapolda tadi, kehadiran para tokoh agama itu untuk memberikan spirit dan moral bagi apa yang sedang Anda lakukan. Teman-teman Polri kan menjalankan sebuah profesi, tapi jangan lupa kita semua adalah orang beragama. Kadang-kadang profesionalitas membuat kita melupakan spiritualitas. Padahal kita sukses itu tak lepas dari spiritualitas. Apalagi kalau kita kembali ke prinsip menjadi manusia sukses, tidak hanya cukup punya IQ, tidak hanya cukup punya EQ, tidak hanya cukup punya apapun bakat dan talenta, dan butuh SQ, spirituality clearance. Dan itulah yang kami tawarkan pada kesempatan ini bersama teman-teman tokoh agama. Saya pikir panitia juga punya dasar pemikiran seperti itu, makanya para tokoh agama yang malah diundang untuk berbicara tentang deradikalisasi. Maka pertama, agar apa yang saya sampaikan ini mungkin cocok dan berkenan untuk membangun spiritualitas dalam profesionalitas Anda sebagai seorang Polri, maka saya mau memperkenalkan diri begini. Saya itu orang Indonesia asli, lahir di Flores, dan saya menjadi imam di Keuskupan Denpasar, mencakup Pulau Bali, Lombok, Sumbawa. Saya sudah hidup dan bertumbuh dalam kepungan radikalisme. Tahun 2022 sampai 2024, saya menjalankan tahun pastoral di Bali, dan saya mengalami bom Bali 1. Kemudian saya ditugaskan pertama sebagai seorang terpelajar di Donggo Bima selama 6 bulan. Kemudian ditabiskan di Kute, Bali, lalu menjadi imam pertama di Sumbawa selama 3 tahun. Dari 2006 sampai 2029, lalu 2010 sampai 2014 saya menjadi imam di Dompu. Dompu memberikan saya kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi pribadi yang perlu tangguh dan tetap spiritual di tengah kepungan. Maaf saja, kita tahu Dompu dan Bima seperti yang dijelaskan oleh Buya dan teman-teman Densus itu seperti, maaf, katanya sarang terorisme. Karena waktu itu, saya waktu ada di Dompu, 2 kali Pak Abu Bakar Basir datang ke sana, dan saya mengalami bom Ginte, waktu saya tugas di sana.
persis 2 hari setelah kita merayakan Natal bersama dengan menghadirkan Bupati dan unsur Forkopimda Dompu di Gereja Katolik. Gereja Katolik di Dompu itu, kalau ada Pak Deki, tadi dia ada, pernah jadi Wakapolres di sana, itu kita menyelenggarakan Natal bersama, dan itu gereja itu dikelilingi oleh teman-teman Muslim. Dan mereka menjadikan gereja sebagai tempat bermain untuk mereka menemukan kenyamanan, bagaimana indahnya persaudaraan. Kami membuka kesempatan yang mau main voli, datang ke halaman gereja. Yang mau karaoke, datang ke halaman gereja. Dan saya selalu hadir dalam pertandingan antara RT ketika ada sepak bola mini tanpa alas kaki. Saya seorang pastor harus bermain tanpa alas kaki. Coba bayangkan, nggak apa-apa. Yang penting saya menyatu dan memasyarakat. Dan apa yang saya tebarkan di sana, itulah yang akan saya sampaikan dan sharingkan. Karena begini, ternyata apapun perbedaan, kalau kita sepakat dan paham bahwa kita semua terlahir dan diciptakan oleh cinta yang satu dan sama, maka yang paling penting hidupkan saja cinta itu. Apapun agamanya, pasti kita akan tidak terperosok dalam bahaya deradikalisasi. Kemarin saya pergi ke lapas perempuan. Di sana tidak ada orang Katolik yang ada. Tapi saya diajak oleh panitia karena Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram tahun ini memasuki usia ke-90, maka kita rayakan dengan salah satunya berkunjung dan berbagi ke lapas. Saya pergi bersama beberapa tokoh dan umat. Sampai di sana tidak ada orang Katolik. Ada teman-teman dari gereja Protestan, ada 6 orang. Yang menarik untuk saya, itu ketika pimpinan lapas bilang begini, Romo, ada seorang bayi yang baru dilahirkan 2 minggu lalu. Oh, mana dia? Lalu dia bawa. Dan saya gendong, mereka kaget saya bisa gendong bayi. Lalu saya kecup dia, beri berkat, dan saya tidak bertanya, ini anak siapa? Ini agamanya apa? Kenapa? Saya terdorong oleh gerakan cinta kasih universal untuk memandang siapapun tanpa melihat perbedaan. Lalu kemudian saya gendong dia bilang, Romo kok nyaman anak itu dipangku Romo? Iya, karena saya menggendong dengan hati yang penuh cinta, bukan sebagai sekedar seorang ibu yang menggendong bayi. Jadi dengan ini saya mau bercerita tentang, itulah hidup saya dikepung dalam radikalisme, tapi saya coba menghadapi dan meladeni, bahkan mengalahkan radikalitas itu atau radikalisme itu dengan terus menghidupkan cinta. Dan itulah persis yang saya mau bagikan sekarang. Beberapa saat lalu saya diundang ke TVRI. Kadang-kadang sering juga saya ke sana isi mimbar Katolik. Waktu itu satu kesempatan, mimbar Katolik diisi pas akan memulai masa puasa untuk teman-teman Muslim. Dan juga akan berbarengan merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman Muslim, Nyepi untuk teman-teman Hindu, Paskah untuk teman-teman Kristiani. Lalu saya bilang begini, coba kita bertanya dan merefleksikan atau merenungkan serta memaknai kenapa hari raya kali ini berlangsung berbarengan. Hari raya mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersaudara dan bersanding itu lebih penting daripada perbedaan. Maka kita terus perlu berjalan bersama dalam satu cinta yang berbalut NKRI. Maka pesan saya waktu itu, saya menyampaikan sebuah kata-kata dari seorang inspirator dan motivator, kalau tidak salah dari Rusia yang pernah datang ke Indonesia, namanya Nick Vujicic. Dia itu tidak punya kaki, dia berjalan dengan pakai pantat gitu. Ketika dia datang ke Indonesia, salah satu reporter televisi mewawancarai dia sebelum dia kembali. Pertanyaannya begini, Pak Nick Vujicic, apa pesanmu terakhir untuk Indonesia sebelum meninggalkan Indonesia? Dia bilang, pesan saya untuk Indonesia, jangan banyak berbicara dan membahas tentang agama. Banyaklah berbicara dan hidupkan cinta. Kan? Karena agama pun apapun pasti mengajarkan cinta. Itu kata kunci. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Saya yakin sekali. Benar kan para tokoh agama? Kita semua mengajarkan cinta. Hanya oleh oknum tertentu dipelintir oleh kepentingan entah politik, entah gengsi, entah apapun. Lalu memelintir cinta menjadi benci. Maka sebenarnya bagi kita radikalisme seperti ini itu kan di luar. Yang paling penting adalah kita memerangi atau deradikalisasi hati dan pribadi untuk menumbuhkan kembali rasa cinta universal
Kita perlu menderadikalisasi rasa benci yang terus bertumbuh di hati kita. Apa tadi Buya juga sempat singgung tentang radikalnya cinta ya. Ternyata itu yang paling menyakitkan kita. Teman-teman pasti pernah mengalami bagaimana kerusakan perasaan karena cinta. Entah karena gagal bercinta, putus cinta, hancurnya lebih berkeping-keping daripada bom kan. Kenapa saya bicara gini? Kan bicara spiritualitas. Kalau kita bicara spiritualitas, maka kita perlu kembali ke hati, pribadi, jiwa, mencakup hati, pikiran, dan kehendak. Itulah yang perlu kita olah. Kalau kita memiliki jiwa yang penuh cinta, tidak usah takut ketika kita keluar. Karena apa yang sudah ada dan menjiwai pribadi kita akan terpercik dan tercermin dalam sikap hidup kita. Yang kemudian kita namakan praktek hidup agama. Kami dalam ajaran gereja Katolik, juga teman-teman Protestan, juga ada di kitab suci yang bicara tentang iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Maka dengan istilah spiritualitas dan profesionalitas, saya mengajak teman-teman Polri untuk mari menjalankan profesi sebagai Polri dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan spirit yang sudah ada di hati kita. Saya itu kemarin tertarik dengan apa yang dilakukan oleh presiden, salah satu presiden di Afrika. Ketika dia sudah menjadi presiden, dia pesan bahwa jangan pasang foto saya sebagai presiden di kantor-kantormu. Pasang foto keluargamu di kantor-kantormu. Supaya kalau kamu punya niat untuk berbuat jahat, kau lihat saja keluargamu di situ. Apakah keluargamu menyuruh kamu bekerja untuk melakukan kejahatan, korupsi, nepotisme, dan lain-lain? Jadi itulah spiritualitas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya juga saya mau katakan begini. Seperti yang saya katakan waktu saya bertanya tadi. 2 minggu lalu saya ke Jakarta. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh elit orang Katolik se-Indonesia yang hadir dalam Munas LP3KN. Itu kan lembaga pembinaan Pesparani. Ya. Lalu pas acara pembukaan kita buat perayaan misa di kantor Kementerian Agama dengan menghadirkan Bapak Profesor Haji Nasaruddin Umar. Dia berbicara dan salah satu di antara hal yang dia bicarakan adalah program Kementerian Agama yang saya pikir dipakai oleh teman-teman Polri untuk bersinergis. Mereka memprogramkan 2 hal ini. 1, kurikulum cinta di dalam agama. Yang kedua, teoekologi. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta mulai dari keluarga dan anak-anak yang sekolah, dan itu perlu diajarkan dalam pelajaran agama. Yang kedua, teoekologi itu tentang bagaimana kita melihat ekologi alam itu sebagai penjelmaan Tuhan, maka kita perlu merawat dan menghargai alam. Makanya ada program penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia. Kami di Mataram sudah melakukan itu persis setelah Paus Fransiskus meninggal, sekaligus untuk memaknai karena beliau juga adalah tokoh yang terus mendeklarasikan menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan dengan Laudato Si. Jadi ini hal-hal yang sekaligus untuk membuat kita mungkin merasa kalau saya berbicara, ini bukan hanya sekedar ajaran Katolik, dan saya tidak mau mengajarkan Bapak Ibu ajaran Katolik, tapi saya mau mengajarkan cinta sebagai yang utama dan pertama dari setiap apapun agama yang ada. Khususnya 6 agama yang ada di Republik kita. Maka beberapa hal berikut akan saya sampaikan sekedar sebagai sebuah informasi. Bagaimana sikap dan pandangan gereja Katolik terhadap radikalisasi? Silakan next. Oke. Untuk memahami sikap gereja Katolik, pertama kita perlu memahami gereja Katolik itu apa dan siapa. Kalau ini kita tidak paham, susah untuk memahami cara berpikirnya. Pertama, secara sederhana saya membahasakan begini. Arti, gereja itu komunitas secara rohani, dan itu yang esensi, intinya. Yang kedua, gereja itu gedung atau fisik, eksistensi, keberadaan. Contoh, kami dan teman-teman gereja di NTB, khususnya gereja Katolik lah, karena saya bicara sebagai seorang tokoh Katolik. Kami itu sebuah komunitas. Komunitas itu persekutuan orang-orang yang mulai dari tingkat paling dasar itu keluarga. Bagi kami keluarga itu gereja kecil. Ada istilahnya eklesia domestika, gereja rumah tangga.
Lalu lebih besar dari itu, kelompok di seputar keluarga tempat orang Katolik tinggal, itu namanya KBG, Komunitas Basis Gerejani. Di atasnya lingkungan, di atasnya paroki, maka ada paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Di atasnya itu ada keuskupan, maka kita masuk di keuskupan Denpasar. Di atasnya dari itu langsung ke Gereja Katolik Roma di Vatikan. KBI itu cuma media pemersatu keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia. Itu sebagai sebuah komunitas. Maka kami itu sebenarnya dalam Gereja Katolik, umat yang ada di Mataram sama dengan umat yang ada di Vatikan, umat yang ada di Afrika, umat yang ada di Sri Lanka, umat yang ada dimanapun. Kita punya ritus yang sama. Gedung fisik itu simbol dari persatuan. Maka kita coba bangun gedung gereja untuk perayaan. Maka untuk Gereja Katolik, kebetulan ini juga maafkan, bukan untuk mengungkit-ungkit masa lalu, sekedar memaknai sejarah, karena kalau saya tidak salah, tahun ini itu kita merayakan 25 tahun 171 di Mataram kan. Orang boleh membakar dan menghancurkan gereja, tapi gereja tidak akan pernah mati, karena bukan tentang gedung, tentang komunitas. Dia akan tetap hidup. Itulah definisi gereja. Katolik itu arti umum dan universal. Kenapa kemudian Gereja Katolik itu suka bergaul dengan siapapun, tidak pernah menganggap rendah dan remeh kelompok manapun. Dan terutama Gereja Katolik itu gereja untuk orang berdosa. Siapa yang dipandang berdosa, hina, tak berdaya, dan terpinggirkan, itu adalah target utama umat Gereja Katolik. The next. Lalu, itu Gereja Katolik apa dan siapa? Nah, kalau kembali ke definisi pertama, komunio persekutuan, ada namanya dokumen Konsili Vatikan kedua. Itu definisinya mencakup 4, terkait Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan terkait manusia. Terkait Allah Bapa itu, gereja itu persekutuan umat Allah yang bersiarah menuju surga. Jadi jelas tujuannya ke surga. Lalu, persekutuan tubuh mistik Kristus, berhubungan dengan Yesus Kristus sebagai pengantara Bapa dan manusia, surga dan dunia. Lalu bait Roh Kudus. Dan yang terakhir komunio, persekutuan. Next. Ini saya lewat-lewatin saja karena paling penting kan ini informasi saja. Lalu Gereja Katolik itu punya sifat. Sifatnya 4. 1, kudus, katolik, apostolik. 1 kenapa? Karena 1 pemimpin, yaitu Yesus Kristus, yang terjelma dalam diri Paus. Mulai dari Paus pertama, Santo Petrus, sampai dengan Paus yang sekarang ke-267 itu Paus Leo keempat menggantikan Paus Fransiskus. 1, kita 1 pemimpin. Makanya Gereja Katolik itu susah tercerai-beraikan. Kedua, kudus. Gereja Katolik itu untuk menguduskan. Kenapa tadi saya bilang target kita orang berdosa. Siapa yang merasa berdosa ke gereja saja. Kalau merasa suci dan kudus, bukan tempatnya di gereja. Kan gereja itu untuk orang berdosa dikuduskan. Banyak teman-teman kami di gereja yang bilang, kenapa kamu tidak gereja? Romo, saya rasa saya tidak layak dan tidak pantas. Saya bilang justru karena kamu tidak layak dan tidak pantas, kamu perlu ke gereja. Karena gereja itu tempat di mana orang berdosa mengadu dan memohon belas kasihan Tuhan untuk disucikan dan dikuduskan. Teman-teman Polri, khususnya dari Gereja Katolik, Anda boleh bekerja, tapi jangan lupa ke gereja ya. Pasti Anda banyak buat dosa waktu bekerja. Ke gereja lah untuk proses pengudusan gitu. Tuh. Apalagi di Gereja Katolik itu ada namanya sakramen tobat untuk melepaskan dosa orang supaya dia bisa lebih segar dan bugar lagi bekerja secara spiritual. Dan kalau tentang pelepasan dosa, memang ada banyak yang mempertanyakan. Tapi bagi kami, itu adalah ajaran iman dan dosanya dihapuskan, tapi kesalahannya pasti selalu dikenang gitu. Lalu yang ketiga sifatnya Katolik, umum, universal, tanpa batas, tanpa pilih kasih, dan sifat terakhir itu yang keempat, apostolik. Apostolik artinya gereja yang dibangun dengan dasar para rasul, mulai dari Petrus dan kawan-kawan sampai dengan sekarang dalam diri Paus. Next. Itu sifat Gereja Katolik. Jadi kita punya sifat. Harus paham sifat itu kalau mau bicara Gereja Katolik. Lalu pokok iman Gereja Katolik. Pokok iman kita itu terjelma dalam ajaran Trinitaris, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kita selalu mulai berdoa dengan dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Artinya kita mau menyatu dengan tiga pribadi Allah. Ini bukan tiga orang, bukan tiga macam Allah, tapi tiga pribadi Allah. Next. Ajaran utama dan pertama gereja Katolik. Ini dia, tiga kata, tinggal dalam kasih. Terus, nanti akan saya jelaskan. Tinggal dalam kasih dan hidupkan kasih, bukti iman. The next. Ini dasar kitab suci dari ajaran tadi. Tinggal dalam kasih dan hidupkan kasih sebagai ekspresi iman, seperti kata Santo Yakobus tadi. Iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Karena bagi kami gereja Katolik, percuma doa kusuk sampai lutut bengkok dan luka, kalau dalam hidup dia tidak pernah melakukan itu. Tidak ada gunanya orang menjadi suci dan kudus, tapi kalau dalam hidup dia tidak melakukan itu. Saya boleh berdoa sampai saya bengkok lutut saya, tapi keluar saya tidak sapa orang, tidak tersenyum sama orang yang saya ketemui, apalagi mencintai dia. Itu bukanlah seorang rohaniwan. Dan cinta itu tidak dibatasi. Tanya dulu, kau orang apa? Kau dari mana? Tidak. Karena siapapun yang dijumpai adalah percikan dan bukti cinta Tuhan. Karena setiap orang yang diciptakan Tuhan, diciptakan karena cinta. Dan bagi kita, siapapun yang diciptakan, itu adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah yang nyata. Bahwa kemudian ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus, itu kan penilaian manusia. Tapi di mata Allah, kita harkat dan martabatnya sama. Tinggi, mulia, luhur. Oke. Ajaran kita tadi itu begini. Itu kasih, ajaran utama dan pertama itu kasihi Tuhan dan sesama, tinggal dalam kasih seperti Bapa dalam Putra, kasih universal yang tanpa batas, tanpa pandang bulu, dan tidak berpura-pura. Next. Ini detailnya, bunyinya. Next. Next. Nah, ini dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39, itu dasar kitab suci dari bicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Ini dia, judulnya hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, ahli tapi tidak tahu cinta, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi hati, jiwa, budi, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan begini, saya tidak akan mengasihi Buya dan teman-teman saya ini kalau saya tidak pernah tahu bagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Orang yang membenci orang lain pasti tidak pernah mencintai dirinya sendiri. Itu. Semakin orang membenci, semakin nyata bahwa dia tidak punya cinta di hatinya. Tapi semakin orang mencintai, semakin nyata bahwa dia punya cinta di hatinya. Karena dia akan selalu memperlakukan orang seperti dia ingin diperlakukan. Kadang-kadang kita tidak adil, maunya dipahami dan dimengerti, tapi kita tidak pernah memahami dan mengerti orang. Maunya dibicarakan baik dan positif, tapi kita tidak pernah bicara baik dan positif untuk orang lain. Itu kan tidak adil dan memang tidak mencerminkan seorang yang punya kasih. Itu dasar kitab suci pertama tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Dan bagi kita, sekali lagi, kita tidak pernah melihat Tuhan yang kita imani dan percayai. Tapi Tuhan sudah bilang, siapapun yang kamu lihat dan kamu pandang, aku ada di sana. Maka kemarin waktu pergi ke lapas, saya omong kepada mereka, kamu ingat, Yesus, waktu ada orang bertanya begini, Yesus, kapan engkau melihat kami telanjang? Kapan engkau melihat kami di penjara? Kapan engkau lihat tidak punya makanan dan pakaian? Yesus jawab apa? Kalau kamu melihat orang tidak berpakaian, kalau kamu melihat orang dalam penjara, kalau kamu melihat orang yang sedang merana, aku ada di sana. Makanya Paus Fransiskus itu dekat sama kelompok-kelompok kecil. Dan saya sendiri sebagai seorang pastor, ya kadang-kadang saya elitis. Kalau ketemu dengan kelompok elit, ya kita elitis sedikit penampilan. Kan the right man on the right place. Tapi kalau dengan umat yang biasa, kita perlu lebih sederhana lagi penampilan. Sehingga tidak selalu kita pakai jubah seperti ini.
Seperti yang saya bilang tadi, ketika bermain bola di Dompu, orang celana pendek tidak pakai sepatu, saya juga ikut begitu. Itu sama sekali tidak menanggalkan harga diri, tapi juga dengan kedekatan seperti itu, saya merasa bahwa mereka adalah bagian dari hidup saya, dan mereka pasti akan merasa saya adalah bagian dari hidup mereka. Buktinya, ketika ada perang kampung antara OO dan salah satu kampung di Dompu, waktu itu saya masih di Perancis atau di Italia. Penjaga gereja telepon, Romo, ada perang kampung nih. Terus bagaimana? Gereja aman? Nah, aman Romo. Mereka bilang begini, jangan kita ganggu gereja, tidak enak sama Romo. Nah kan, sederhana begitu saja. Ketika kita mencintai dan menganggap orang sebagai bagian dari diri kita, pasti mereka akan respect dan menghargai kita. Jadi hidupkan cinta, itu jauh lebih penting, dan mengasihi Tuhan dibuktikan dengan mengasihi sama. Next. Yang berikut, itu tinggal dalam kasih, ada di Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 10. Mungkin nanti Pak Pendeta akan melanjutkan kalau memang menyentuh dan tersentuh ya, karena kita kan ajarannya sama. Gini tulisannya, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itulah kenapa kami percaya kepada Yesus yang mati di salib. Yesus mati di salib itu sebenarnya korban cinta. Saking dia mencintai kita orang berdosa, dia rela memberikan nyawanya. Itu bukan kekalahan di pihak hukum dan kekalahan gengsi. Next. Ini yang ketiga. Kasih universal yang terjemah dalam tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih dalam mencintai dan tidak berpura-pura. Ini penting. Tidak berpura-pura. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini tidak ada tambahannya. Cukup dengan orang Katolik, cukup sesama Protestan, cukup sesama asal. Tidak ada. Siapapun yang kita jumpai adalah saudara. Karena kita hidup dari darah yang sama yang mengalir di dalam diri kita. Kita punya darah itu hanya digolongkan dalam golongan darah A, B, AB, O ya. Tidak ada golongan darah Muslim, golongan darah Katolik, golongan darah Protestan, golongan darah Hindu. Dan kita hidup karena darah itu. Itulah kenapa kita perlu menganggap semua orang itu saudara. Karena kita hidup dari darah yang mengalir di dalam diri kita cuma dengan golongan, bukan dengan golongan agama, suku, dan ras. Tuh. Jadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah kenapa tadi kita bicara spiritualitas, profesionalitas itu. Teman-teman Polri, bekerjalah dengan profesimu, tapi lihatlah itu sebagai pelayanan terhadap Tuhan. Kamu melayani bangsa dan negara dan masyarakat, tapi itu adalah panggilan dan perutusanmu sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa dan masyarakat. Ini tugas mulia, bukan hanya sekedar pakaian seragam, tapi harus membias dari kedalaman cinta di hati, supaya seragam ini walaupun warnanya coklat, terasa seperti pink dan strawberry. Jadi itu teman-teman, kamu boleh punya seragam coklat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi gini, seragammu boleh coklat, itu cuman casing, tapi pastikan hatimu strawberry dan pink. Artinya ada cinta kasih di dalamnya. Amin. Oke, terakhir. Next. Dalam gereja Katolik itu ada tata perundangannya. Seperti Indonesia punya tata perundangan. Dan kita punya tata perundangan, 1 kitab suci, 2 ajaran gereja, 3 teologi kontekstual. Artinya menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Kami tidak memaksa untuk memangkas dan melumpuhkan budaya setempat dan kebiasaan setempat. Harus dihargai dan diangkat sebagai nilai luhur untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Next. Dan bagaimana sekarang gereja Katolik berhadapan dengan deradikalisasi? Tadi Pak Buya sudah menjelaskan tentang radikal dari kata radik Latin.
itu sebenarnya aslinya positif. Radik itu sebenarnya positif. Tapi ketika ada kepentingan lalu jadi radikalisme. Itulah yang berkembang dan yang kita perjuangkan sekarang, bahkan sampai tingkat paling ekstrim itu terorisme. Nah, Gereja Katolik itu memandang perlu radikal dalam cinta. Karena radikal kan tadi asal mula artinya kan fundamen, dasar. Kembali ke dasar hidup kita. Kita semua diciptakan karena Tuhan mencintai kita. Maka hiduplah dalam cinta kasih itu dan hidupkan cinta kasih itu dalam kehidupan. Itu. Jadi menghidupkan cinta kasih sebagai ekspresi iman. Sedangkan dalam konteks deradikal itu kami memikirkan deradikal itu dalam hal radikalisme sempit melalui fanatisme dan premodialisme pangkas. Politisasi agama pangkas. Terorisme basmi. Intoleran hapus. Ujaran kebencian perangi dengan cinta. Judol dan pinjol berantas. Dan hoax atau berita palsu cepatlah dibasmi. Dan saya pikir adalah tugas dari teman-teman polisi, tapi lakukanlah profesionalitasmu dengan spiritualitas berdasarkan ajaran agama dan apa yang kamu anut dalam iman dan agama. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang paling akhir, inilah pesan terakhir dari Gereja Katolik. Next. Sekian dan terima kasih. Di sini saya tulis begini. Ini saya foto bersama Pak Gubernur waktu kita ketemu di acara teman-teman Hindu ya, Dharma Santi, ada Buya juga waktu itu. Ada obrolan sedikit. Kami Gereja Katolik siap bersinergis untuk NTB. Tadi kan NTB apa dia punya motonya? NTB sebelum mendunia, NTB makmur mendunia. Saya ganti ke NTB harmonis mendunia. Kenapa? Kalau kita harmonis pasti kita makmur. Kalau kita tidak harmonis, susah untuk masmur. Masih ingat kasus 171 kan? Kalau kita makmur, harmonis, pasti kita makmur. Dan tidak perlu berkata kepada dunia, kami sudah oke di NTB. Dengan melihat apa yang terjadi di kita, dunia akan datang mengunjungi kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pemaparan materinya, medikalisasi dalam sudut. Jadilah Polri Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. 100% Katolik dengan berpegang pada arti Katolik itu universal. Dengan ajaran utama dan pertama adalah cinta kasih. Dan cintailah semua orang seperti Anda ingin dicintai. Dan cintailah semua orang seperti Anda dicintai Tuhanmu. Tuhan tidak pernah pilih kasih dalam mencinta. Yang kedua, saya mengambil kutipan kata-kata dari John F. Kennedy, Presiden Katolik pertama di Amerika. Jangan tanyakan apa yang negara buat untuk Anda, tapi tanyakan apa yang Anda buat untuk negara. Untuk Polri Katolik, saya juga mau mengatakan, jangan terlalu banyak menuntut dan bertanya apa yang negara buat untuk Anda. Lebih banyak adalah bertanya apa yang Anda buat untuk negara. Karena Anda menjadi garam dan terang Kristus di tengah bangsa dan negara. Selamat menjalankan tugas, tetap spiritual dan profesional. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa. Dan terakhir, Pak Ibda Embun Haryadi, Kabid Tugas. Kita ini ketemu sesama narasumber dulu. Tadi kita mulai dengan salam sinergis. Dan saya ingat beberapa minggu lalu saya ke Jakarta. Dan saya tertarik mendengar program utama dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu yaitu dua hal ini. Satu, kurikulum cinta. Yang kedua, teoekologi. Yang saya mau tanyakan begini, sinergisitas antara Polri dan Kementerian Agama untuk deradikalisme itu kira-kira seperti apa ke depan? Mumpung Bapak kan di pusat dan kami yang ada di sini narasumber juga para tokoh agama bertaraf provinsi. Tapi apapun yang kita lakukan di provinsi kan tergantung pada pusat. Sehingga yang kami harapkan dan sekaligus kami tanyakan, kira-kira ke depan sinergisitas antara Kementerian Agama dan Polri itu seperti apa untuk kita sama-sama membendung radikalisme ini dalam bentuk deradikalisasi seperti yang kita lakukan seperti ini. Dan kalau memang di pusat sudah melakukan, tolong sampaikan ke kami untuk kami tindak lanjut di tingkat provinsi. Kira-kira gitu ya Bu ya. Buya juga adalah ketua FKUB di Provinsi NTB. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan.
menemukan bahwa 25% masyarakat kita ini siap untuk berjihad sesuai Islam dan negara Islam. Ya, 20% itu dengan apa? Ya. Kemudian dari CIS yang ditemukan tahun 2019 menunjukkan 36,5%